من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan wasiat Allah kepada kita dan orang-orang sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan takwa sebagai bekal untuk menghadapnya kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah pada hari kiamat adalah dengan ketakwaan kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang tidak terhitung banyaknya. Namun dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada satu nikmat yang paling besar yang wajib untuk kita jaga, yaitu nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang paling besar selain dari agama Islam. Karena orang-orang yang meninggal di atas keimanan, di atas agama Islam, maka dia akan kembali ke surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Sungguhnya surga tersebut tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa-jiwa orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu orang-orang muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku pasti akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang kafir yang tidak mau beriman, yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, maka tempat mereka adalah di dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu bersyukurlah bila kita menjadi seorang muslim dan pertahankanlah agama Islam ini sampai ajal kita menjemput kita. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan tidak menjadi seorang muslim. Karena dalam khutbatul hajah yang kita sebutkan di awal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Beliau mengatakan, "Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin." Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku kelak pada hari kiamat bersama orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa saja yang tidak masuk Islam sesudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati dalam keadaan kekafiran, maka dia akan kekal kelak pada hari kiamat di neraka Jahannam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang Rasulullah SAW diutus dengannya, melainkan dia termasuk orang-orang yang masuk ke neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama Islam Allah turunkan tiada lain adalah untuk menyelamatkan manusia dari peribadatan kepada selain Allah menuju penyembahan kepada Rabbnya makhluk, agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan agar manusia mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam tiada lain adalah agar manusia terbimbing hidupnya, agar mereka paham tentang hakikat kehidupan dunia, bahwasanya ia adalah kehidupan yang fana, yang tidak akan kekal selamanya. Akan tetapi di sana ada kehidupan yang lebih panjang, bahkan kekal abadi. Ia adalah kehidupan akhirat. Di sanalah hakikat kehidupan manusia. Maka agama kita mengingatkan agar senantiasa mencari kehidupan akhirat, dan bahwasanya dunia tiada lain adalah sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataaqa Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah oleh kalian dari apa yang Allah berikan kepada kalian berupa kehidupan akhirat, namun janganlah kalian lupakan bagian kalian dari dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita memerintahkan kita kepada perbuatan yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang munkar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada berbagai macam kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk salat, Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah memerintahkan kita untuk berbicara dengan kata-kata yang baik, Allah memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, Allah memerintahkan kita untuk berinfak, dan berbagai macam kebaikan yang lainnya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka agama kita tiada lain menginginkan kebaikan untuk umatnya.
Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari semua keburukan. Karena sesungguhnya yang Allah larang pasti itu buruk dan mudarat untuk kehidupan manusia. Allah melarang zina, Allah melarang judi, Allah melarang riba, Allah melarang berbagai macam larangan. Karena di sana mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama kita adalah agama yang sempurna dan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah sempurnakan di muka bumi ini dan satu-satunya agama yang Allah ridhai untuk kita. Adapun orang-orang yang tidak ridha dengan agama Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa